Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Selamat pagi. Bapak Ibu, selalu ada tempat yang terhormat. Kalau mau bepergian, ambil pesawat, ada yang namanya first class, ada yang namanya kelas bisnis, ada juga yang namanya kelas ekonomi. Kalau uangnya, duitnya tipis, ya boleh ambil tempat ekonomi. Kalau mau masuk ke bioskop juga ada, atau rumah makan ada tempat yang namanya VIP. Masuk kereta api, masuk bus, mungkin di angkot tidak ada, tetapi selalu ada tempat terhormat. Tidak hanya saja tempat terhormat, bisa jadi juga pelayanan. Mau menjadi, untuk kami para pastor, mau menjadi kepala paroki, ya pasti ditunjuk oleh uskup. Atau mau menjadi superior rumah, superior biara, biasanya ditunjuk atau diadakan pemilihan. Lalu suatu hari terjadi suatu komunitas berangkota 4. Komunitas punya 4 anggota, dan dari orang-orang 4 ini ada salah satu antara mereka yang terlihat rendah hati. Ini orang-orang rendah hati, tapi terlihat. Lalu mereka mau mencari yang akan menjadi tuan rumah, yang akan menjadi superior. Karena tidak bisa ditunjuk hanya berdasarkan penampilan, mereka mengadakan pemilihan. Lalu dikasih kertas, harus tulis nama orang yang saya pilih supaya menjadi superior. Setelah kertas dibagi-bagikan, lalu terjadi saat harus menghitung, melihat siapa yang menang, yang akan menjadi superior. Dan salah satu antara mereka itu yang terlihat sungguh-sungguh rendah hati, dia mendapat 4 suara. Berarti 100%. Ini menjadi persoalan bagi yang lain. Kok orang ini kok bisa dapat 100%? 4 suara sekaligus. Berarti orang ini yang terlihat rendah hati tidak begitu rendah hati, karena dia tidak percaya kepada siapapun kecuali kepada diri sendiri. Itu terlihat bahwa orang ini ternyata bukan orang yang rendah hati. Bisa dikatakan dia merendahkan diri tetapi berambisi. Dia ingin ditinggikan. Ada juga orang-orang yang demikian, merendahkan diri supaya ditinggikan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus menegaskan tentang bagaimana orang harus rendah hati. Terutama rendah hati bukan hanya di dalam hati sendiri, tetapi juga nampak dalam sikap,
nampak dalam perbuatan yang orang lain juga bisa mengenalinya, bahwa itu merupakan ungkapan atau penghayatan dari rendah hati. Yesus mengatakan, barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Sebagai suatu rumusan pendek yang mudah diingat untuk menegaskan tentang kerendahan hati. Tetapi juga di dalam hidup sehari-hari, dalam praktek kita, memang kerendahan hati itu nampak indah. Kerendahan hati itu begitu menarik, apalagi orang-orang yang rendah hati. Kerendahan hati membawa kita kepada cara kita bersikap, cara kita bertindak, cara kita juga untuk berpikir, untuk menjadi nyaman bagi kita sendiri, nyaman bagi orang lain juga. Bagaimana sesungguhnya kerendahan hati itu bisa menjadi jalan kita untuk bukan hanya menata hidup sekarang, hidup di dunia ini, tapi juga menata hidup kita yang mempunyai nilai keabadian. Tentu yang paling kita sebaiknya kita bisa teladani, kita contoh kerendahan hati Yesus. Yesus yang berwujud Allah, tetapi tidak mempertahankan dirinya, ia mengambil wujud manusia. Itu bentuk kerendahan hati. Sejak kecil, sejak muda, kita telah diajarkan tentang keutamaan-keutamaan termasuk kerendahan hati. Bagaimana kita diajarkan tentang kerendahan hati mulai dari kecil, mulai dari rumah. Kita diajarkan tentang konsep kerendahan hati, sikap rendah hati, cara gimana menghayatinya, memperlakukan kerendahan hati itu di tengah-tengah pergaulan dan lain sebagainya. Tentu kita melihatnya sebagai jalan keselamatan. Keutamaan ini akan menuntun kita kepada keselamatan, menuntun kita kepada nilai-nilai yang Tuhan hendaki. Mari kita belajar terus melihat keutamaan kerendahan hati ini sebagai salah satu keutamaan yang patut kita kembangkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Semoga kerendahan